Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk hadir di rumahnya di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan menjadikan kita semakin merasakan begitu dekatnya Allah kepada kita semua, begitu mudahnya juga Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan segala yang kita hidup di dunia ini Bapak sekalian maka tidak lepas dari kehendak Allah di sana. Maka dimanapun kita melihat maka disitulah wajah Allah yang kita lihat. Allah ingin menunjukkan eksistensinya kepada kita semua. Allah ingin menunjukkan kepada kita yang hidup di muka bumi ini bahwa dialah zat satu-satunya Rob yang berhak disembah dan tidak ada tempat lagi atau tidak ada lagi yang berhak disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling baik akhlaknya, fisiknya, budinya dan nasabnya Allah sempurnakan yaitu Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua dicatat Allah menjadi hamba-hambanya atau umat Nabi SAW yang terus istiqomah di jalan dakwah, di jalan sunnah beliau alaihissalam. Baik, sesuai dengan tema kita sore hari ini yang kita akan membahas tentang kesehatan. Dan di depan sudah banyak jualannya. Saya akan berikan beberapa hal-hal yang mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam kehidupan Anda sehingga nanti kehidupan kita atau kesehatan kita menjadi kesehatan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau kita lihat saat ini kondisi makanan mungkin atau mungkin minuman dari ya kita lah umat Islam ini memang menyedihkan sekali. Kita lupa dan kita tidak tahu bagaimana software ya tanda kutip atau mungkin hardware yang telah Allah berikan kepada kita semua. Software atau hardware ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan sudah dicontohkan oleh Nabi SAW sehingga kita tinggal mencontohnya saja. Ya. Bahkan sering saya sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit berat yang ada saat ini bisa kita cegah dengan mengikuti pola-pola yang Allah dan Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis beliau SAW. Maka tinggal kita aplikasikan saja. Kenapa bisa kita seperti itu atau mungkin kenapa banyak orang belum mau seperti itu karena mereka belum banyak bersyukur atau mereka belum mengerti bahwa begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada badan kita ini. Kisah ini mungkin mudah-mudahan menjadi sebuah catatan penting buat kita semua. Jadi ada kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu lah. Istri saya dirawat dan di rumah sakit itu subhanallah ada seorang dokter penyakit dalam yang cerita ke istri juga bahwa dia banyak menggagalkan atau membatalkan jamaah-jamaah haji atau calon jamaah haji berangkat haji ya. Karena ketika dicek, medical check up ternyata gagal ginjal, darah tinggi, segala macam. Jadi masa depan kesehatan kita, masa depan kesehatan Anda 5-10 tahun ke depan memang ditentukan dari apa yang Anda makan hari ini. Ya. Jadi kalau kita mau punya badan tubuh yang lebih baik, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus benahin apa yang ada di piring. Ya. Tapi sayangnya banyak orang belum mau care dengan itu. Ya. Nanti kalau tagihan di rumah sakit sudah muncul, ya harus ngantri sekian jam, mungkin BPJS, mungkin harus datang ke rumah sakit pagi-pagi, mungkin Anda baru tahu atau kita baru tahu nikmatnya sehat. Dan itu memang sudah terbukti. Dekat rumah saya ada seorang ibu-ibu lah, seorang janda gitu, subhanallah beliau punya anak yang autoimun terus jam 3 pagi Pak ngantri di rumah diri, di Cipto untuk berobat. Dan berobat pun tidak banyak memberikan kesembuhan ya. Karena emang yang diobatin juga bukan penyakit tapi keluhan juga, balik-balik ke situ aja. Jadi mari kita berenung ya, memuhasabah diri kita. Mungkin selama ini banyak penyakit, banyak masalah hidup kita juga karena kita tidak bersyukur dengan nikmat badan ini. Sehingga Nabi memang menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa di akhir zaman itu banyak sekali fenomena atau ada fenomena di kalangan umatku yaitu mereka banyak dari mereka tuh gemuk kata Rasulullah. Ya. Dan gemuk itu bukan sesuatu yang lucu. Ya. Bagi laki-laki, ya khususnya laki-laki, lemahnya dia sebagai seorang laki-laki biasa disebabkan oleh karena lemaknya tadi. Ya, jadi seorang laki-laki yang tidak bisa memuaskan istrinya itu sebagian besar karena terlalu banyak lemak dalam badannya. Dan itu memang penelitiannya seperti itu. Nah akhirnya ujung-ujungnya apa? Bahkan rumah tangga bisa bermasalah, bisa pisah, bisa cerai gara-gara yang satu nggak mau ngerti, yang satu nggak mau ngerti gitu kan. Ya.
Tiap hari begitu-begitu aja kerjaannya. Ya, istri nggak ngerti apa yang dimakan suaminya, suami nggak ngerti apa yang dimakan, dan dua-duanya bebas sebebas-bebasnya. Akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya ya tidak bisa memuaskan. Ya, sebagai salah satu kewajiban suami atau istri. Itu baru satu problem saja. Tapi problem yang lain mungkin kita lihat sekarang. Kemarin saya dapatkan sebuah hasil lab dari seorang teman juga, ada anak umur 7 tahun ya sudah kena psoriasis gitu kan. Psoriasis itu penyakit autoimun Pak Bu. Anak umur 7 tahun kena psoriasis itu dari mana ceritanya kalau bukan dari gen bapak ibunya? Ya, kemungkinan besar. Ya, kok bisa kayak begitu? Karena bapak ibunya sebelum nikah udah nyampah. Ya, bahasa saya seperti itu. Ya, nyampah itu apa? Yang makan suka-sukanya dia, nggak ngerti lagi apa yang harus dimakan, yang sehat nggak tahu, yang nggak sehat nggak tahu, dihantam semua. Maka dalam Islam, makanan menjadi salah satu pintu pembuka syaitan. Jadi pintu pembuka masuknya syaitan adalah terlalu banyak makan. Ya, itu sebabnya kalau mau sehat mulai sekarang, tips sederhananya apa? Kurangi makan. Selesai kajian. Iya, ya mau kurangi makan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu caranya. Ya, kalaupun harus makan, pikirin yang dimakan. Kira-kira yang saya makan ini bikin saya sehat atau bikin saya sakit atau apa gitu loh. Jadi kalau kita sudah mikir kayak begitu, akal kita dipakai kan afala ta'qilun kata Allah kan. Mikir nggak kalian tuh, pakai nggak otak gitu loh kurang lebih bahasa kita loh. Kalau udah dipakai pikir yang kalau kalian makan kayak begini atau kalau seorang manusia tuh makan kayak begini, kira-kira bisa nggak dengan makanan tadi, dengan itu dia bisa khusyuk beribadah. Anda tidak akan bisa, Bapak sekalian, kita tidak akan bisa baca Quran dengan khusyuk kalau kekenyangan. Betul nggak? Kita tidak akan bisa doa dengan khusyuk kalau terlalu banyak makan. Kenapa? Melemahkan iman. Jadi Islam mengajarkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang adalah banyaknya makan. Kalau udah banyak makan apa tadi? Pasti banyak penyakit. Mau sesehat apapun yang dimakan tapi berlebihan pasti banyak masalah. Kata Allah dalam Al-Quran, wakulu washrobu wala tusrifu, kata Allah. Makan tapi jangan berlebihan. Apa pedomannya? Halal dulu kan gitu kan. Wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban, kata Allah. Kalau makan yang halal, jelas halalnya. Kalau nggak jelas halal nggak jadi makan. Yang kedua apa? Thayyib, baik. Ya, baik itu apa? Baik itu tidak kalau baik versinya saya, dia tidak banyak mengalami pengolahan. Semakin segar dia, semakin alami dia, semakin tidak banyak bahan-bahan bahan-bahan tambahan pangan di sana, lebih baik gitu kan. Jadi ada orang yang mungkin minum semangka atau makan semangka gitu kan, ada semangka di sini. Makan semangka kemudian dibandingkan dengan minum jus semangka dalam kemasan, kalau ada mungkin ya jauh lebih baik dia minum atau makan semangka tadi. Thayyib itu begitu. Gitu kan? Mau sesehat-sehatnya juga ada air kelapa dalam kemasan, ya sehat minum air kelapa langsung dari pohon. Salah kan? Dari kelapanya kan? Gitu loh. Kita tuh kadang-kadang baru saja bilang sehat langsung identik dengan sesuatu yang mahal segala macam ya. Apalagi kemarin ada mahasiswa, ada tanya dalam kajian saya kemarin, dia masuk, dokter bagaimana menurut pendapat dokter kalau saya sebagai mahasiswa pengen hidup sehat? Kan kita budgetnya terbatas. Oh, saya bilang gampang, puasa aja terus. Iya kan? Nanti kalau pas lagi buka puasa cari masjid yang ngasih iftar. Low budget. Ya, low budget kan? Ya, asal mau aja sebenarnya. Apalagi dia, ya kalau kayak saya dulu emang waktu zaman kuliah emang sering masak. Ya, masak sup segala macam sederhana, modal 10.000 beli kentang, beli tomat, beli itu kan selesai. Kalau pakai nasi sedikit beli nasi 2.000 udah cukup. Bisa untuk beberapa orang di kosan. Ya. Murah kok sebenarnya murah, low budget. Cuman pertanyaannya kita selama ini lidahnya kita tuh sudah terkunci dengan rasa. Ya, sudah sakau. Sakau itu kayak orang kalau tiba-tiba gitu kan, ini sakau versi makanan begini nih. Lagi pengen banget makan mie instan gitu kan. Itu sakau. Nah, itu sakau. Memang alkohol memberikan addicted, kecanduan. Narkoba memberikan kecanduan. Ya. Demikian juga makanan. Makanan itu memberi kecanduan. Dan banyak sekali makanan-makanan yang teman-teman mungkin tidak tahu ada yang memberikan kecanduan itu luar biasa.
Ya, kalau udah kecanduan atau sakau dia itu minta ampun, kita pengen banget gitu kan. Salah satu yang luar biasa yang ternyata kecanduan itu lebih kuat 8 kali lipat daripada kokain adalah gula pasir. Gula pasir itu pernah diteliti dengan tikus, ternyata tikus yang dikasih kokain sama gula pasir, tikus yang menginginkan gula pasir itu lebih kuat 8 kali daripada dia pengen kokain, coba. Kebayang kan? Jadi kalau pagi-pagi misalkan kita pengen tiba-tiba minum teh pakai gula gitu kan, sakau gula pasir, gitu loh. Nah coba dikurangi itu salah satunya. Ya salah satunya mungkin kita perlu mengurangi itu semua teman sekalian. Supaya apa? Supaya jangan ibadahnya jadi bermasalah gara-gara makannya nyampah. Ya, nyampah ini istilah saya aja, sebenarnya makanan gak sehat tuh nyampah lah, misalnya gitu lah. Ya. Dan semua sudah tahu kok. Sekarang saya tanya, mie ayam sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak kan? Nih yang akhwat nih, ngajakin temannya, Anda tahu nggak? Dari rahim Anda itulah akan dilahirkan generasi, entah generasinya kerupuk atau generasi mentalnya baja. Kalau generasi kerupuk ya makannya kerupuk. Apa yang kita makan sekarang akan menjadi bagian dari gen kita, pahami baik-baik. Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika menikah susah punya keturunan? Ya gennya udah cacat duluan. Faktanya begitu. Kenapa sekarang katakanlah perempuan banyak sekali mens yang bermasalah? Karena tiap hari isi perutnya tepung terus. Gluten. Faktanya begitu. Kenapa banyak autoimun? Yang zaman dulu autoimun gak terlalu banyak. Ya memang di samping karena memang faktor ada obat-obatan seperti antibiotik, analgetik. Ya juga tidak kalah banyak masalahnya adalah dari makanan. Pertanyaannya kapan mau diubah? Sekarang saya tanya, kapan mau diubah? Susah jawabnya. Kira-kira nanti malam mau diubah gak? Insya Allah. Insya Allahnya itu dengan berat hati banget gitu. Malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Kecuali Anda berpuasa. Karena kan gak makan. Tapi kalau hari-hari biasa gak ada makanan, kita gak biasa makan, maka malam bukan waktu yang tepat untuk makan. Karena memang waja'alna laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka Rasulullah SAW ngapain habis sisa? Tidur. Tidur itu ngapain? Tubuhnya dipuasakan kan. Maka pagi apa yang terjadi? Pagi itu istilah Inggrisnya puasa sarapan itu kan breakfast. Fast yang di break. Kan gitu. Maka pagi bukan saatnya makan nasi goreng. Pagi bukan saatnya makan bubur ayam. Pagi saatnya bukan saatnya makan apa gitu. Anda lebih paham. Ya. Jadi pagi lebih tepat makan apa? Udah tahu kenapa nggak makan? Lagi loh hidup sehat, habis ikut kajian Dr. Zaidul, wah baru sebentar tiba-tiba teman gue yang bakso yuk gitu kan. Apa yang harus Anda kerjakan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sudah berada di jalan yang benar. Ya. Ayo berubah. Kenapa? Banyak ibadah butuh fisik yang kuat, teman-teman sekalian. Betul nggak? Haji, umroh, bahkan sholat malam aja itu kalau biasanya kalau orangnya kebanyakan makan malam itu nggak bisa bangun, berat bangunnya. Coba aja sama saya. Nanti sebelum tidur makan tuh. Nasi goreng, makan apalah, pokoknya gula segala macam, lemak-lemak, segala macam, kasih gula, kasih teh manis lagi, es teh manis lagi, komplit lagi itu kan paketnya itu kan. Susah bangunnya malam. Gitu loh. Mari kita berubah. Jadi sehari nanti mulai ke depan jangan banyak-banyak makan. Makan cuma sekali sehari aja. Insya Allah dokter. Apalagi kalau Anda sudah demen atau lebih doyan berpuasa. Kalau udah doyan berpuasa, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, pemaaf, lebih Anda nikmati daripada satu piring makanan sehat sekalipun. Itu nanti goalnya. Ya, jadi makan tuh gak usah sering-sering. Sekali makan berkualitas. Saya kadang-kadang gak makan, sampai 20 jam gak makan. Minum iya sih, kalau gak ada puasa bisa saya gak makan. Sampai 20 jam minum aja gitu kan. Atau yang makan sederhana kayak buah segala macam. Tapi nanti makannya kalau udah pas lapar banget. Karena apa? Di 20 jam itu yang saya pahami dari beberapa tulisan yang saya baca tuh, tubuh kita sudah berubah menjadi fat burning machine. Keren kan? Dia berubah menjadi mesin pembakar lemak. Ya gitu. Maka itu kata kuncinya, mari kita jaga. Dan malam memang bukan waktu yang baik untuk makan. Kalau malam tetap Bapak Ibu pengen makan, ya
bantu petugas kebersihan di dalam tubuh kita itu. Caranya gimana? Ini kan deket-deket mau malam nih, biar saya kasih tipsnya. Ya, supaya siapa tahu ada yang, ya mungkin 200 orang sini ada yang 1-2 orang yang insaf, nanti malam nggak makan lagi kan. Siapa tahu. Ya, karena sebagian besar penyebab obesitas karena banyak makan malam. Udah gitu makan malam, yang dimakan kebanyakan karbohidrat lagi. Nasi lagi, tepung lagi, gula lagi, nggak kelar-kelar. Oke? Baik, jadi itu apa namanya pembukaannya. Maka apa bahan bakunya, apa bahan bakarnya kita supaya bisa mendapatkan bangun tidur yang lebih enak? Kita bahas dari malam dulu ya. Jangan bebani malam ketika Anda mau tidur dengan makanan-makanan yang berat. Contoh makanan yang berat apa? Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Terutama karbohidrat yang simple. Contohnya apa? Nasi. Ya. Nasi sehat nggak? Coba saya tanya. Nasi itu sehat nggak? Begitu beratnya Anda mengatakan. Kenapa orang diabetes nggak boleh makan nasi? Udah tahu kan? Nah, kenapa nggak dijawab? Karena gulanya tinggi. Gula nggak kepake, diubah jadi glikogen. Glikogen nggak dipakai, diubah menjadi lemak. It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat Anda berlemak, but it's sugar. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, tapi gula. Gitu loh. Jadi kita mungkin nggak makan lemak-lemakan, apa jeroan segala macam, tapi makan lemak. Dari mana? Dari gula. Dokter maaf, saya protes. Kenapa? Dari dulu orang tua kita makan beras kok, makan nasi kok. Benar. Tapi habis mereka makan nasi, mereka ngapain? Nyangkul bagi sawah. Betul? Kita ngapain? Update status. Jempolnya doang yang kerja, nggak ada yang dibakar kalorinya kan? Gitu. Coba lihat bapak-bapak yang kerja maaf di pinggir jalan yang tukang bangunan itu yang pakai cangkul itu, six pack small itu. Betul kan? Badannya kebentuk semua. Kenapa? Kepake yang dimakan. Makannya banyak nggak? Banyak. Yang ini kita puasa jarang, ya, aktivitas olahraga jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang. Ya sudahlah, bersiap saja kena penyakit kan gitu. Ya, maka harus kita ubah teman sekalian. Ya, stop menzolimi badan. Nah, hashtagnya begitu. Stop zolimi badan. Ya, sudah insaf. Nanti kalau pagi-pagi misalkan abang bubur ayam lewat, sampaikan salam perpisahan kepadanya. Bang, berat mengatakan ini. Ya, bubur ayam kan, nasinya kan, sudah tadi saya katakan. Jadi kalau kecuali dia bubur, kita kan abang bubur ayam berubah pikiran. Dia sekarang jual bubur bekatul. Nah itu boleh Anda makan. Bubur bekatul tahu nggak? Bijinya ayam, bijinya kulitnya beras itu, nah itu lebih sehat daripada berasnya. Baru tahu? Ya Allah ya, makanya ayam kan nggak kena diabetes, karena ayam makan bekatul. Dan lebih mahal harganya bekatul atau sekam itu daripada bijinya. Betul. Ya, Allah menciptakan semua itu sudah sempurna, jangan diubah-ubah. Contoh apa ya? Nih, mangga. Semangka nih teman-teman sekalian, apa tuh namanya, kulit hijaunya itu bagus. Ya, kulit hijaunya bagus. Kulit putihnya bagus. Daging merahnya bagus. Bijinya bagus. Jadi kalau makan semangka semua. Kan nggak bisa. Terus caranya gimana? Tuh udah pintar pada. Ya, dihempusin aja. Biji kurma tuh bagus. Kalau disangrai, dikeringkan, nanti di green, dihancurin, jadi kayak kopi kurma. Itu sehat, bagus. Ya, maka makan kurma sama bijinya. Kalau nggak bisa, cemplungin aja ke air. Jadilah infus water kan? Ya. Dan dalam tumbuhan kayak begini ada satu bahan di dia namanya vakuol. Mungkin masih ingat ya malu kita belajar kuliah SMA. Vakuola. Vakuola itu fungsinya apa? Fungsinya dia mengeluarkan nutrisi-nutrisi yang ada pada buahnya tadi. Kenapa Rasulullah, atau apa hikmah yang luar biasa? Jadi sebenarnya ngerendam buah itu atau ngerendam sayuran itu
atau herbal itu paling baik dalam kondisi mereka sudah kering. Sebab kalau mereka sudah kering maka otomatis vakuolnya sudah rusak. Ya. Kalau buah-buah seperti ini sih mungkin tidak memungkinkan, tapi ada beberapa buah. Kenapa saya baru ngerti juga kenapa Rasulullah merendam kurma tidak pakai kurma basah tapi kurma kering. Karena vakuolnya akan terbuka ketika direndam dalam air. Ya, jadi cara termudah untuk mendapatkan seluruh bagian pada buah ini adalah dengan direndam. Ya. Prosesnya namanya ekstraksi, bukan fermentasi, ekstraksi. Ekstraksi dilakukan berapa lama? Minimal 6 jam sampai 12 jam kemudian. Dan Indonesia kaya sekali dengan buah dan produk-produk seperti rimpangan kayak begini. Ya. Ada kunyit, ada jahe. Ya. Dan kalau seandainya penduduk negeri ini bertanya pada saya, sih gaya banget. Alkisahnya gitu. Bertanya gimana? Dokter, minum jahe aman nggak? Ya, kenapa? Saya baca penelitian. Katanya kalau minum jahe bisa bikin mandul. Jawaban saya apa? Betul, kalau ente minumnya seember. Ini yang menciptakan Allah, teman-teman sekalian. Kita sampai sekarang nggak bisa bikin kurkumin secara alam itu nggak bisa gitu loh. Kita sering bertanya apakah kunyit aman, jahe aman, segala macam aman. Dan sejak zaman dulu orang tua kita fine-fine saja dengan beginian. Betul? Kita saja sekarang yang justru malah sakit-sakitan sejak berlebihan dalam penggunaan obat-obatan kimia. Siapa yang bikin obat kimia? Pabrik, manusia. Ini yang bikin siapa yang diciptakan? Allah. Jadi beda, membuat sama menciptakan beda. Menciptakan sesuatu yang nggak ada menjadi ada, itu menciptakan. Membuat itu dimodif. Ya. Maka kalau kita bahas kunyit saja, dalam kunyit ini ada apa? Ada anti penuaan. Dalam kunyit, Bu. Dalam kunyit ini ada apa? Ada antibakteri. Dalam kunyit ini ada apa? Ada anti kankernya. Dalam kunyit ada apa? Ada anti atau pelancar darah. Dalam satu kunyit baru beberapa doang itu. Penelitian tentang ini banyak luar biasa. Makanya saya membayangkan kalau seandainya Indonesia penduduknya bisa kembali ke beginian pagi-pagi nggak lagi minum teh saset itu. Orang Cina sih minum teh, tapi bukan teh saset, teh tubruk. Teh masih daunnya. Kita minum teh saset. Sehat nggak? Nggak sehat. Udah gitu pakai gula lagi. Jadi mulai dari pagi itu kita udah, mungkin kalau bahasa itu dari pagi kita sudah nyampah sampai malam coba. Kapan mau sehatnya? Ramadan dikasih bulan untuk bersih-bersih. Bukanya pakai apa? Sama juga. Gak ada perubahan. Ya, hari Ramadan pertama berat 50, hari terakhir 55, sama aja. Ya, Ramadan malah justru menjadi bulan balas dendam. Ya, dikasih puasa, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Al-Mubin, ada puasa Asyura, enggak juga mau puasa. Sedangkan yang memberikan risalah atau petunjuk puasa itu siapa? Yang menciptakan kita. Allah jauh lebih tahu daripada kita. Ya. Seringnya apa saya katakan ada softwarenya. Softwarenya siapa? Atau softwarenya itu apa banyak? Istainu bisobri wassalah. Software pertamanya. Apa itu? Puasa. Apa? Sholat, maaf. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat. Jadi maka ketika ada sakit ketika seseorang itu sakit atau pengen sehat, maka jadikan sholat itu sebagai cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu softwarenya kalau bahasa saya. Ya, maka Rasulullah SAW ketika beliau ada masalah, ketika beliau ada ujian, ketika beliau ada sesuatu yang beliau perlu perbaiki atau beliau perlu seriusin, maka beliau sholat. Ya, kita sering lupa ketika sakit. Ya, ketika sakit coba minta ketika kita atau seorang itu kena sakit, cobalah minta atau berdoa pada Allah. Ya. Doanya seperti apa? Ya, bilang sama Allah, ya Allah, aku ini ciptaanmu. Selama ini aku zolim dengan badanku. Berilah kau petunjuk apa obat yang bisa menyembuhkan badanku ini dengan izinmu dari apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, dan sembuhkan dengan sembuh yang semudah-mudahnya. Sepertinya tidak ada orang yang berdoa begitu. Jarang ya. Ingatnya sama apa? Sama obat, sama herbal, lupa sama Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Kalau kita sudah kembali semua sama Allah, baru sekarang maka semua itu akan dimudahkan sama Allah. Akan dimudahkan sama Allah. Dan kita diberi ilmu sama Allah untuk memahami itu. Contoh mungkin. Di depannya ini ada kangkung ya. Ngetes, ternyata masih sadar. Brokoli nih Pak Bu. Dia golongan buah sayuran golongan cruciferous namanya.
Cruciferous itu salah satu sayuran yang dia mengandung nama bahannya sulforafan. Jadi kalau Anda makan atau kita makan brokoli kayak begini, maka ketika masuk ke badan kita, dia akan membersihkan badan kita. Jadi sebenarnya ini hardware-nya nih, hardware. Tadi kan software. Ada banyak lagi dibanding di samping brokoli kayak asparagus gitu kan, atau kale gitu, kale kalau orang bilang gitu kan, atau mungkin sejenis sayuran-sayuran hijau kayak pocoy gitu-gitu. Dia punya kemampuan untuk membersihkan badan kita. Tapi yang Allah pengen kita minta Allah inginkan kita itu pertama kali apa? Kembalikan semua. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara Allah bilang kan, "Fa iza maritu fa huwa yashfin," kata Allah. Dan ketika kalau aku sakit kata Nabi Ibrahim saat itu, maka Allah lah penyembuhnya. Ya, Allah yang menyembuhkan. Cara Allah menyembuhkan gimana? Banyak caranya Allah menyembuhkan. Tapi catatannya apa? Fafirru ilallah. Kembali sama Allah. Allah yang ciptakan kita gitu loh. Anda bayangkan Pak Bu. Gak usah dibayangkan. Difikirkan. Ini apa? Serai. Serai ini Pak Bu. Kalau kita rutinkan minum saja efeknya banyak sekali. Ya bahkan ya kalau bahasa saya itu tanda kutip itu kayak dia berperan seperti kortikosteroid coba. Kortikosteroid itu di dunia farmasi dia itu kayak apa ya? Kayak obat dewa, obat segala obat. Jadi apa-apa yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu sebenarnya juga nyontoh dari alam sebenarnya. Tapi kata kuncinya apa? Kalau kita sudah mulai membiasakan makan dengan bersih, maka mereka ini ya akan patroli dengan sangat mudah. Maksudnya gini. Contoh tadi saya bilang kunyit. Kunyit ini katakanlah misalkan kunyitnya, dia punya anti nyeri lah gitu kan. Anti inflamasi. Tapi jumlahnya kecil sekali, 0,00 sekian. Ya. Sama dunia sains gitu kan, dilihat oh ternyata bahan strukturnya misalkan ini ala-ala saja biar lebih gampang mencernanya tuh A1, B1, C1 gitu kan. Sama mereka yang 0,001 tadi yang perannya sebagai analgetik sama dia dinaikin dosisnya. Paham ya? Sebulan menjadi salah satu contohnya kayak paracetamol gitu kan. Paracetamol kan anti nyeri kan. Kerjanya spesifik. Pertanyaannya, dia punya nggak bahan anti nyeri sini? Punya, cuman kecil banget. Jadi ketika dia masuk, dia punya banyak teman. Temannya itu ada pembersih darahnya juga, ada anti kankernya juga, ada inilah segala macam lah. Pokoknya dalam satu bahan yang ada pada kunyit ini. Bahkan saya pernah lihat tuh ada puluhan bahan di sini. Yang Allah sudah benamkan, Masya Allah kan. Jadi ketika dia masuk ke badan kita, dalam kondisi badan orang itu tidak bersih maksudnya masih banyak makan gak sehat, maka dia patroli dulu. Paham? Dia patroli dulu untuk membersihkan tempat-tempat yang lain. Jadi saking luar biasanya kita berterima kasih sama mereka ini gitu loh. Gak langsung spesifik untuk menghilangkan nyerinya tadi gitu loh. Ya. Kurang lebih ini bahasa saya aja gitu kan. Sehingga banyak orang yang ketika tubuhnya sudah relatif bersih, tanda orang yang relatif bersih seperti apa? Ya banyak, jarang ngantuk, moodnya stabil, ya nggak terlalu sering lapar, ya nggak baperan. Sekarang banyak orang baperan kan? Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget live group. Ya, gampang tersinggung. Itu mungkin pikiran saya sih ya, terlalu banyak micin. Loh, makanan tuh mempengaruhi behavior Pak. Anda mau hatinya lembut, hatinya lebih damai, gampang gampang tersentuh, jangan banyak makan daging. Serius. Saya punya seorang teman ya Masya Allah dia makan daging ada tapi jarang, lebih banyak makan sayur. Buat itu tuh Masya Allah gampang sekali nangis gitu kan. Karena makanan memang mempengaruhi perilaku. Apalagi makanan-makanan dari hewan. Itu mempengaruhi perilaku banget. Ya. Maka salah satu caranya adalah kembalikan ke susunan gigi kita. Gigi kita itu ada berapa? Yang masih utuh 32. Ya. 28 gigi kita apa? Seri dan geraham, kan gitu kan? 4-nya taring, kan gitu. Taring fungsinya apa? Merobek, mengoyak. Yang dikoyak dirobek apa? Terutama protein hewan, kan gitu.
Kalau yang 28 tadi gigi seri sama geram fungsinya apa? Mengunyah, mencampur, mengolah. Kan gitu. Maka perbandingannya sebenarnya di situ ada 85% berbanding 15%. Ini sebenarnya ala-ala seorang dokter aja, tapi saya kira mungkin benar juga. Ya. Maksudnya apa? Kalau mau hidup lebih baik, badannya lebih sehat, maka kurangilah protein hewan. Kenapa? Karena gigi kita cuma 4 taringnya. Kecuali taring semua. Kalau taring semua mungkin makannya daging terus kayak harimau kan? Tapi harimau mungkin teman-teman belum pernah lihat. Harimau tuh setahun sekali dia akan pergi ke hutan untuk mencari rumput, untuk makan rumput. Saya ada videonya tuh. Dia akan makan rumput untuk bersih-bersih usus. Iya benar. Dulu saya pernah dikasih tahu guru saya dulu long time ago. Saya pikir benar gak sih? Ternyata benar. Ada satu video di India gitu, ternyata dia pergi ke hutan makan rumput, Pak Bu. Ya, itu harimau. Harimau saja diberi insting sama Allah untuk makan rumput. Karena apa? Karena memang dia butuh rumput untuk apa? Untuk bersih-bersih usus. Karena apa? Anda tidak akan dapatkan serat di protein hewan. Clue ini kalau Anda pakai bos ya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang ya. Pagi-pagi atau mungkin pagi-pagi kita nggak usah lagi banyak-banyak makan yang memberatkan ya. Kita banyaknya makan serat kayak buah, sayuran gitu kan. Atau minum-minuman kayak begini aja udah cukup. Makan kurma 7 butir. Jadi mulai besok coba diubah sarapannya. Siap? Wajah-wajah sedih gitu. Siap lah ya. Minumnya, Anda lihat nggak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan Allah menciptakan manusia untuk jadi khalifah kan? Gagah gitu, perkasa. Dia lihat tuh kayak orang lihat tuh enak gitu dilihat. Dan saya yakin khalifah pun kalau di zaman saat ini nggak makan nasi goreng. Khalifah tuh makannya apa? Buah, sayur gitu kan. Anggur, lihat ya video-video gitu kan. Begitu makannya. Gak ada cilok, cireng, seblak gitu nggak ada sini. Kan kita tuh khalifah kan. Maka ya makanlah seperti khalifah. Ya. Dan makanlah karena insya Allah kita harus sangat yakin bahwa kita ini penghuni surga nanti kan. Maka supaya gak kaget di surga nanti mulailah makan dan minum para penghuni surga. Di surga gak ada dawet, cendol gitu gak ada. Adanya apa? Jahe kan gitu kata Allah Al-Quran kan. Bener loh. Supaya nggak kaget nanti waktu malaikat kasih misalkan gitu lah. Ini kasih minuman jahe gitu kan. Mahadha. Sanjabil kata malaikat. Ana la ta'rif, enggak tahu dia. Ya, kenapa? Kebanyakan minum sirup. Enggak kenal dengan minuman penghuni surga. Ini joke aja. Tapi intinya yang dimakan penghuni surga itu memang baik-baik semua, ya. Jadi mulai sekarang mari kita ubah sekalian. Kenapa saya concern banget dengan makanan? Karena memang kalau kita udah benerin isi piring kita, itu banyak sekali perubahan kesehatan yang kita dapatkan. Bahkan kalau sering banget saya sampaikan, kalau kita mulai men-challenge diri kita, ya, menantang diri kita untuk hidup sehat sehingga nanti ibadah lebih baik. Karena hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle bagi kita, tapi hidup sehat itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah sehingga nanti ibadah lebih baik. Diubah formatnya, ya. Urusan turun berat badan itu pasti turun. Ya, kalau Anda tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan tepung, pasti turun. Coba aja, ya, tidak makan makanan kemasan, ya, tepung kan, Anda bayangkan tepung sekarang sudah banyak hybrid, sudah banyak dihibridasi, sudah banyak diaminasi seperti itu, udah gitu, mentahnya pun dimakan, tepung mentah yang dimakan namanya apa? Seblak kan? Ya gak sih? Mentah dikasih air panas, dikasih micin, dikasih apalah, haula wala quwata illa billah. Apa yang dimakan gitu loh. Diajak minum jamu, katanya apa? Kuno. Lah dulu gennya kita tuh dari gen bapak kita tuh minum jamu itu. Ya. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Jamu rempah. Ya. Maka mulai sekarang berkomitmenlah untuk menjadi pemuda rimpang. Ya, pemuda rimpang tuh yang dia kemana-mana bawa impusan, bawa rimpang segala macam. Nanti kalau saya sih ya, kan pernikahan itu kan salah satunya untuk menghasilkan keturunan kan.
Anda yang ahwat nanti tanya sama yang ikhwannya. Ente minum madu sehari berapa sendok? Gitu tanya sama dia. Kalau dia nggak pernah minum, dia mulai di-exclude kriteria di-exclude lah gitu kan. Gak cocok. Kenapa? Nanti ternyata apa? Saya 3 kali sehari itu makannya misalkan gitu kan. Dia bilang yang gak sehat apa gitu ya. Nanti lama-lama kan ketemu gennya itu kan. Maksudnya kalau gak sehat ketemu gak sehat, boro-boro mau punya keturunan gitu loh. Itu maksud saya. Ya, jadi diubahlah sedikit ya mulai sekarang. Supaya nanti kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan atau generasi emas Islam itu dari makanan-makanan yang sehat dulu sekalian. Ya, asik kan? Tiba-tiba jadi suami pun jadi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah sekarang istri juga biaya bulannya mulai berkurang, dia udah nggak minta makan nasi lagi gitu misalkan gitu kan. Kan bisa kayak begitu. Ya. Jadi itu dikurangi lah. Ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir, insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi. Yakinlah. Betul nggak? Kita tuh masalah bukan butuh nasinya, kita butuh apanya? Karbohidratnya. Jadi kalau Anda nanti makan soto, caranya gimana? Beli kuahnya. Terus kan soto banyak itunya kan? Banyak apa? Jeruk nipis. Jeruk banyak kan dia potong itu kan? Nah, Anda beli soto, Bang, beli soto, Bang. Atau Mas gitu kan. Terus isi sotonya apa? Isi sotonya apa? Gak ada nasinya kan? Gak ada. Kuahnya yang jelas yang pertama. Lalu biasanya soto kan ada daun tuh. Daun apa? Kol boleh lah sedikit. Ada daun bawang kan? Nah, daun bawang. Terus kasih sambal. Kalau ada ayam boleh lah kasih ayam. Tempe jangan dimakan. Yang sudah, bukan dimakan. Tempe kalau sudah digoreng banyak sudah hilang nutrisinya. Jadi makan tempe itu mentah aja. Tuh nggak percaya dia. Coba di browsing, sekarang browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Coba lihat. Itu Anda atau kita nyeplok telur pakai minyak panas, rusak protein telur itu, Pak. Coba kebayang makan nasi goreng kan? Makan nasi goreng pakai apa? Telur. Pakai nasi nggak? Pakai minyak nggak? Minyak kan minyak sawit, udah lemak trans. Nasinya udah nggak banyak nutrisinya, udah miskin serat. Digoreng lagi, dipanasin, makan pakai telur lagi. Kira-kira yang dimakan apa? Bukan sampah, bukan racun, tapi udah isinya kalori tok gitu kan. Kalori tapi miskin serat. Bedakan ya, maksudnya gini, bedakan dengan antara nutrisi sama kalori. Kalori itu ide total itunya, tenaganya sehingga saya gitu lah. Jadi kalau seseorang misalkan makan semangka, ada nggak? Sudah lihat belum? Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Semangka, satu buah semangka ukuran standar sedang, ya seperti inilah kurang lebih gitu, itu hanya 400 kalori. Tapi 400 kalori dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada enzim. Kalau seseorang makan kerupuk katakanlah dalam jumlah agak banyak gitu kan, mungkin 400 kalori juga, tapi nggak ada serat, paham? Maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang makan nasi goreng, kalorinya dapat, tapi miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin. Ya itu yang bahasa saya tuh, ya nggak tega sih ngomong sampah, nanti bilang celah makanan lagi. Ya. Tapi intinya yang dia makan sudah tidak berkualitas lagi gitu loh. Jadi Anda bayangkan ketika maaf seseorang itu makan ya seblak gitu kan. Itu isinya apa? Udah mulai nggak tega kan mikirnya kan. Boleh nggak makan itu sekali-sekali? Boleh sekali-sekali. 5 tahun sekali. 6 tahun sekali. Saya agak was-was ngomong beginian, khawatir di depan ada yang jualan. Kemarin di Bandung ngomong beginian, habis ngomong beginian para penjual-penjual itu nggak ada yang beli. Tapi akhirnya kita ubah gitu kan, di Bandung ada namanya komunitas masak sehat. Wow. Jadi habis kajian itu yang jualan itu pedagang-pedagang sayur, buah. Nah, gitu loh. Yang pedagang-pedagang apa cireng, cilok, seblaknya sepertinya sudah mulai melihat peluang-peluang ini. Kalau Anda nggak makan begituan, nanti gini.
Kalau teman-teman sudah nggak makan gituan lagi, nanti kan pengen makan buah, betul? Nanti lebih banyak lagi tukang buah potong yang jual. Nah, belilah mereka. Gitu loh. Jadi jangan khawatir kita, maksudnya nanti rezeki mereka gimana? Woi gaya bener jadi malaikat mengatur rezeki. Itu semua terjadi karena memang kita yang mengkondisikan untuk ada demand-nya teman sekalian. Ya, maka kita ubah. Jadi mulai sekarang pagi-pagi kalau pengen minum teh, tehnya teh kunyit, teh ketumbar, teh serai, teh jahe. Ya, nanti sebulan kemudian wajahnya akan glowing. Bisa. Loh bener, saya ngomong ini beneran. Ya, kalau semakin banyak produk alami, produk ciptaan Allah kemudian kita makan, lama-lama ini kan antioksidan semua isinya. Ya selama ini kita tidak makan antioksidan kan, banyak kan makan radikal bebas ya. Maka kalau kita lihat depan kayak begini ya ini sebenarnya kita mungkin kita lebih bahagia lihat beginian sekarang. Ya, apalagi ada apa nih? Ada tempe. Ya. Kurmanya nggak ada. Nah, lagi trending topik banget nih di JSR. Sandwich tempe. Jadi pagi-pagi besok cobain yang nggak puasa, bikin tempe kayak begini, dipotong, terus tengahnya dikasih kurma, dimakan. Ya mentah lah. Kayak apa aja. Mentah, kan sudah bilang tempe ini salah satu makanan tersehat di dunia sebenarnya. Ya. Kenapa tersehat? Karena dia fermentasi. Betul? Itu sebabnya kimchi, makanan Korea itu dia juga menjadi makanan yang di approve sebagai salah satu makanan tersehat di dunia. Karena apa? Karena fermentasi. Ya. Maka makan tempe itu paling baik apa? Yang mentah kayak begini. Di jus enak nggak? Wih Pak, Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Jus tempe itu Pak, Anda nggak percaya sih. Coba, masih ada nggak saya? Ini barangnya kurang lengkap misalnya. Tempe itu di jus Pak, enak banget Pak. Kita bikin jus tempe ya. Panitia ada air putih nggak? Siapa yang merasa panitia? Tempe dikasih kurma, dikasih madu, dikasih garam. Bisa buat bubur. Kalau mungkin bapak ibu, ibu-ibu mungkin mau bikin bubur pagi kayak begini juga bisa. Gak usah terlalu dihancurin, jadi nanti dia agak-agak masih ada tempenya masih agak-agak kasar gitu, itu dimakan. Itu sehatnya luar biasa. Ditambah dengan kurma. Ya, jadi mulai besok bisa jadi pilihan salah satunya sih untuk sarapan dengan menggunakan ini. Ya, tempe. Ada airnya? Ya. Kenapa tempe atau mungkin kenapa tempe bagus? Karena fermentasi. Kenapa kurma bagus? Karena prebiotik. Probiotik makanannya adalah prebiotik. Jadi kalau Anda kan probiotik itu adalah kita makan biotik maksudnya kuman-kuman baik lah gitu lah. Itu probiotik. Masya Allah, jazakallah khair. Kok mendadak kening begini? Semoga manis sih, madunya kurang, gak ada kurma juga. Panitia ada kurma gak? Ada yang punya kurma? Wih, lengkap. Ini mazhab JSR begini nih, camilan. Nanti ditanya lagi JSR apa gitu ya. Kemarin saya di Makassar ada yang nanya,
Dokter JSR tuh apa kok sekarang polemik banget. Jurus sehat rakyat saya bilang. Selesai nggak usah polemik lah. Kita buat ya. Nah ini menjadi salah satu minuman dan plus juga makanan sebenarnya. Karena kurma merupakan salah satu prebiotik terbaik. Ya. Telat mas. Gak apa-apa. Jadi kurma merupakan salah satu prebiotik yang paling baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mulai mengkonsumsi kurma tiap hari, maka akan banyak sekali. Terima kasih. Orang Jawa tuh sopan-sopan. Kenapa sopan-sopan? Karena makanannya. Betul nggak? Saya tidak mengatakan penduduk lain itu tidak sopan, tapi memang gaya mereka kayak begitu. Orang Padang ngomongnya cepat banget gitu kan. Karena apa? Banyak cabai. Coba lihat. Orang Makassar, Anda injak kaki, ini bukan ngomong mereka jelek, bukan. Tapi maksud saya itu, memang karakter penduduknya memang kayak begitu. Mereka orang baik, cuma memang karakternya kayak begitu. Tetap baik semua. Nginjak kaki orang Makassar sama nginjak kaki orang Jawa Barat, beda nasib. Gitu kan? Orang Jawa Barat diinjak kakinya, punten kaki saya itu gitu kan. Orang Makassar beda ngomongannya kan. Udah kayak begitu kan, di sana apa ya? Konro kan gitu kan. Makannya daging gitu loh. Jawa Barat makannya apa? Ya, kayak begini. Dan itu nanti ngimbasnya ke penyakit. Ya. Jadi bukan lagi-lagi bukan saya katakan nanti jangan dipelintir lagi. Jangan dipelintir mau ngomongin orang ini jelek, bukan. Tapi memang karakter kayak begitu. Orang Arab sana bukan jahil, tapi keras-keras kan. Karena makanannya kayak begitu. Ya, udah sunatullah kayak begitu, ya. Nah, sekarang kita coba bikin jus tempe. Ini nggak tahu ini kajian atau cooking class ya. Terus supaya dia lebih sedap kita kasih jahe. Pak, ini bukan sembarangan minuman Pak. Ini yang ngasih, saya pikir mungkin yang nyiapin ini kayaknya laki-laki deh. Ini pisau buat potong daging ah? Dia nggak ngerti, pisau itu ada berbagai macam ukuran. Tada. Setiap makan apapun, setiap masak apapun, kasih garam. Tapi garamnya jangan garam dapur. Garamnya pilihannya kalau garam Himalaya, kalau enggak sea salt, garam laut yang masih utuh mineralnya. Ya, karena garam dapur sudah direfinasi. Oke? Gelasnya pun tak ada. Gak apa-apa. Ada gelas nggak? Jangan tanya takarannya berapa ya. Kita menggunakan TF, takaran filling. Ada yang mau? Antum duduk dulu. Coba minum. Minum. Perhatikan rona mukanya. Hah? Enak.
Kerasa nggak tempenya? Rasanya mati, Ustaz. Enak beneran? Beritahu teman kalau gitu. Kalau tak enak beritahu kami. Enak kok. Ya, habisin aja, Mas. Habisin aja nggak apa-apa. Saya ikhlas. Wih, habis beneran, mau lagi. Gak apa-apa, kamu kan banyak aktivitasnya. Dan sepertinya masa pertumbuhan. Minum aja nggak apa? Sudah. Ya sudah, gelasnya itu udah pakai, minum aja lagi apa? Minum aja nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Udah, bawa tanya. Makasih ya, jazakallahu khair. Bu, nih yang bikin kurma tadi, Bu. Kasih kurma, Bu. Sama-sama, Bu. Itu mengenyangkan loh. Ya. Minuman kita itu bukan hanya mengenyangkan, tapi di sana ada apa? Ada mineral. Garam itu banyak mengandung mineral. Dan teori terakhir ya justru malah negara-negara yang yang tinggi konsumsi garamnya, tapi bukan garam dapur ya, itu ternyata angka penyakit jantungnya malah rendah. Nanti kalau teman-teman mau lihat di browsing di internet, Blue Zone namanya, Blue Zone. Ada di Yunani, bukan semua Yunani ya, ada di Yunani, kemudian di sebagian dari California, kemudian di Korea, di Prancis juga ada. Itu ternyata mereka sangat tinggi konsumsi garamnya, sangat tinggi dibandingkan kita yang membatasi garam. Karena teori tentang garam, terutama garam dapur yang bikin darah tinggi segala macam, ya karena garam dapur ya, karena garam refinasi. Tapi kalau garam kayak begitu justru malah bagus. Yang pertama. Lalu tadi ada apa di situ? Ada kurma. Kurma tadi prebiotik. Prebiotik merupakan salah satu prebiotik pada kurma atau kurma merupakan salah satu resistant starch. Nanti teman-teman browsing di YouTube. Ya karena waktunya nggak cukup, browsing di YouTube lihat resistant starch itu apa. Resistant starch atau resistant starch itu STARCH itu salah satu serat atau mungkin produk alami atau ciptaan Allah yang kita sebut itu yang bisa memperbaiki kondisi usus yang bocor. Yang dikenal dengan leaky gut. Ya. Itu dahsyatnya kurma. Maka kurma itu kenapa disebut superfood? Karena memang kemampuan dia untuk memperbaiki pencernaan yang luar biasa. Terutama kurma-kurma udah matang, udah masak gitu ya. Kok nggak ada yang minum, Bu? Gak ada gelas. Oh puasa. Bapak-bapak ada yang puasa? Puasa semua? Oh insya Allah soleh banget. Nah. Siapa tahu ketemu jodohnya kan. Sama-sama berpuasa. Sama-sama mazhab JSR. Mazhab sayur buah. Jadi JSR apa? Ya suka-suka Anda lah. Karena sekarang kita tidak membahas itunya, ada sisi mudarat yang terjadi dari makanan yang jauh lebih harus kita pikirin daripada sekedar singkatan. Itu sih maksud saya. Ya. JSR itu dulunya cuman ubah nama dari Tibun Nabawi sebenarnya. Ya, Tibun Nabawi dari dulu udah pakai juga hashtag itu gitu. Orang pakai kunyit dia hashtag Tibun Nabawi juga ya Tibun Nabawi bagian daripada kesehatan kita dalam keseharian kita dalam menuju kesehatan seperti yang Nabi contohkan gitu loh. Baik. Kemudian resistant starch. Kemudian tadi tempe. Tempe saya bilang tadi kan dia merupakan salah satu makanan terbaik. Ya. Tapi ada itunya, ada cluenya lagi. Teman-teman kalau beli tempe, jangan beli tempe yang pakai plastik. Dan kalau Anda, jadi mulai sekarang coba kurangi, sayangi bumi Allah ini. Ya. Jangan dikit-dikit beli minuman dalam botol plastik. Bawa tumbler kemana-mana. Ya. Kalau Anda beli makanan, tetap pengen beli makanan-makanan yang panas gitu, bawa itunya dari rumah, ransumnya atau rantangnya. Sebab apa? Anda pernah lihat, saya kadang-kadang sekarang nggak tega loh, makan, misalkan beli makanan gitu kan, kadang-kadang lapar pengen beli, ngelihat nggak bisa makan di situ, saya bungkus, dia bungkus masukin plastiknya kayak begitu, panasnya luar biasa, itu berubah semua loh molekulnya loh. Ngeri loh sekarang itu. Zaman dulu kan nggak kayak begitu karena orang pakai daun kan.
Sekarang susah pakai ya sudah kita pakai rantang atau apa yang aman gitu kan. Dan paling bagusnya malah justru jangan sering-sering makan di luar atau bawa take home atau take away gitu loh. Ya. Kemarin saya sempat dalam perjalanan dari Bogor gitu kan, subhanallah, lapar dan mampir di rest area. Rest area akhirnya beli makan. Makannya juga frozen, ya dingin kayak begitu. Tiba-tiba saya tanya, Mas ini dipanasin pakai apa? Masuk microwave. Aduh, saya bilang. Ya gitu loh. Jadi kita mulai aware dengan apa yang dimakan. Kira-kira yang saya makan ini bikin masalah ke badan saya atau tidak? Kan judulnya yang belum nikah ini kan, kita pengen punya sperma dan ovum yang berkualitas. Sperma dan ovum yang berkualitas tidak akan bisa kita dapatkan dari makan sampah gitu loh. Gak bisa. Sudah lihat aja bagaimana orang tua kita zaman dulu makan. Pagi-pagi mereka sarapan gak ada pakai minyak-minyakan, semua direbus. Kan gitu kan? Kita sekarang kan lagi-lagi saya katakan pengennya semua yang berasa, berselera segala macam. Jadi kita lebih mengutamakan hawa nafsu, lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan gitu loh. Terus sampai kapan mau kayak begitu? Ujung-ujungnya apa? Sekarang ibu-ibu khususnya, Anda lihat yang sekarang perempuan. Kenapa perempuan atau anak wanita zaman sekarang menstruasinya sudah di usia SD sudah mens loh? Betul? Dari apa coba? Makanan. Cek aja makanan mereka kayak apa. Kenapa? Semua makanan, jadi gini, semua yang Allah ciptakan kayak begini teman sekalian, semuanya elektronnya berpasangan. Dia berpasangan. Dia punya antioksidan dan semuanya tuh pair elektron. Tapi ketika dia diolah atau seseorang itu makan yang sudah diolah, dikasih bahan-bahan tambahan seperti itu, kemudian dipanaskan berulang kali, elektronnya missing semua. Jadi Anda bayangkan kalau anak-anak SD sudah dikenalkan dengan burger, sudah dikenalkan dengan nugget, ya banyak elektron dalam badannya itu missing gitu loh. Ya. Sedangkan zaman dulu yang kita nggak kenal makanan begituan, saya tidak melarang loh. Maksudnya saya tidak mengatakan, berarti nggak usah makan sama sekali ya. Ya silakan saja. Tapi maksud saya kita mulai membiasakan lebih banyak hidup atau makan sehatnya daripada yang nggak sehatnya gitu. Ini kan sekarang kebalik. Lebih banyak yang kita makan sehari itu nggak sehat. Sekarang kalau sekarang ada mungkin saya tanya satu orang di sini. Tadi pagi kalau yang nggak puasa gitu kan sarapannya apa tanya. Kemungkinan ada nasi di situ, ada tepung di situ, ada gula di situ. Nanti siangnya juga sama gitu lagi. Ya. Jadi tubuhnya itu nggak kenal dengan hal-hal seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kayak asing. Gitu lah, kayak asing. Ya ujung-ujungnya tadi gennya bermasalah, spermanya bermasalah. Sekarang akhirnya laki-laki ketika dia mau sudah nikah, sudah resmi sebagai suami istri, akhirnya oligospermi, azospermi. Yang perempuannya apa? PCO, endometriosis, itu aja urusannya. Ya, jadi akhirnya apa? Ya, balik-balik saya katakan kita yang teman-teman dokter itu kayak nabur garam di laut gitu loh. Kemarin saya di Bandung itu habis ngisi di mana? Di Darut Tauhid apa gitu, tiba-tiba disamperin seorang dokter dan ternyata dia dokter Objin. Dia mengiyakan banget apa yang saya sampaikan gitu loh. Ya, apalagi kita nggak ngerti. Dokter selama 6 tahun kita tidak menyalahkan, tapi kita akhirnya apa? Saya baru ngerti 6 tahun sekolah dokter lu 2 tahun cuman SKS ilmu nutrisinya. Dan itu pun cuma sekedar tambahan doang. Terus apa yang diobatin gitu loh. Sampai sekarang kencing manis gak ada solusi. Betul gak? Makan obat seumur hidup itu bukan solusi. Masa sih gak ada yang Allah ciptakan di atas bumi ini yang bisa menyembuhkan kencing manis dengan kuasanya Allah gitu loh. Sekian lama kita ngurusin penyakit darah tinggi, seminar, kongres, tapi sampai detik ini tidak ada darah tinggi yang bisa sembuh. Sedangkan kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Dan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran sudah sangat jelas gitu kan. Sudah sangat jelas. Ya, kita baca dalam surat Abasa, mungkin di situ ada tin, ada kacang-kacangan, ada zaitun. Allah cerita panjang lebar di situ. Ya, ini saya bilang tadi ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah yang kita tidak telusuri dalam kajian-kajian kita. Banyak sekali ya Ustaz. Apalagi ditambahkan dengan merutinkan berpuasa. Saya bayangkan kalau seandainya penduduk Jogja nih katakanlah berapa juta, saya mungkin 10 juta misalkan. Ya 1 juta 2 juta saja yang merutinkan puasa sunnah, Senin Kamis 2 kali 48 tambah puasa Aimul Bid 3 kali sebulan ditambah berbekam, banyak sekali penyakit degeneratif bisa hilang insya Allah. Low budget. Kenapa orang gak mau puasa? Nafsu. Gitu loh. Kita tidak, gini loh. Bagi kita
Anda yang mungkin sudah pernah pergi haji, umroh, ditanya mau lagi nggak? Mau, karena ada kenikmatan di sana. Ketika ibadah itu sudah kita rasakan nikmatnya, kita pasti pengen lagi, Bu, Pak. Dan salah satu ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah dalam menjaga hati. Syarat ibadah itu diterima apa? 2 loh. Pertama ikhlas. Ikhlas itu ibadah apa? Hati. Syarat yang kedua apa? Mengikuti atau ittiba'ur rasul, mengikuti bagaimana petunjuk Nabi SAW. Ibadah itu syaratnya 2. Ibadah hati, saya katakan sekali lagi, bagaimana cara menjaga hati? Jangan banyak makan. Simpel kan? Simpel. Sudah banyak makan, nanti sahur dan bukanya juga kontrol. Jangan sebagai ajang balas dendam. Love your body. Cintai badan Anda. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami diciptakan sempurna. Dan untuk melaksanakan proses itu semua, Allah menciptakan hardware. Nih hardware yang semua nih. Obatnya kita ada di sini. Bersahabatlah dengan mereka. Makan ini teman-teman sekalian, kalau kita jadikan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Contoh, mungkin Anda minum madu. Ya Allah, jadikan madu yang aku minum sebagai bagianku untuk beribadah lebih baik kepadamu. Maka dia akan berpahala. Bukan cuma sekedar minum madu. Ketika kita makan apel, karena di apel ada ada pektinnya segala macam, ada bahan anti kanker, ada mungkin buat jantungnya. Kita makan sebagai cara kita meniatkan kepada Allah, ya Allah, aku makan apel ini untuk menjaga jantungku, makan kanker. Ada mas jus tempe. Senyumnya sudah berubah setelah minum tempe. Karena mood kita dipengaruhi oleh makanan. Ya. Jadi makan kayak beginian dalam rangka kita niatkan sebagai ketaatan kepada Allah, maka kita akan dapat pahala. Itu pesan saya. Ya. Ya Allah, saya menjaga bentuk yang ahwat gitu kan. Ya Allah, saya menjaga badan saya, hidup saya kayak begini dalam rangka mem-create atau nanti menciptakan suatu generasi sehat yang berkelas dan bermental akhirat, kan dapat pahala. Gitu lah. Yang sudah punya suami, mungkin Anda siapkan makanan yang siap untuk suami di rumah atau anak-anak dan diniatkan sebagai ibadah atau pahala atau ketaatan kepada Allah, dapat pahala juga. Ya. Jadi semua kita bisa ambil peluang-peluang pahala di sana. Ya, ambil peluang pahala. Kita pakai baju. Kalau nggak baca doanya, nggak niatkan karena Allah dan diniatkan karena sesuatu untuk ibadah, maka pakai baju nggak dapat pahala. Tapi kalau kita pakai baju untuk ya Allah, aku pakai baju ini untuk menghadapmu lebih baik lagi, maka dapat pahala. Ya, salah satunya begitu. Ya, mudah-mudahan menjadi semangat buat kita untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, dan apa-apa yang saya sampaikan di sini, Bapak sekalian, tidak untuk sekedar didengar saja. Kalau Anda sudah tahu ilmunya, mungkin nggak usah banyak-banyak. Saya kemarin subhanallah sempat safar, dan waktu safar itu ketemu dengan seorang wanita, dengan suaminya. Suaminya orang Palestina, dia tinggal di Jordan. 3 tahun yang lalu ibu ini cerita, dia diponis sama dokter di sana tidak bisa punya anak, kata dokternya. Tapi subhanallah ya, orang yakin ya, mungkin dia beriman juga, iman yang kuat, dia tawakal sama Allah, dia ikhtiar segala macam. Ternyata dia follow juga beberapa dia follow saya juga dan mengikuti postingan saya juga di Instagram. Dan subhanallah ternyata kemarin datang ke saya itu bawa anaknya. Subhanallah, kuasa Allah. Ada juga kemarin yang saya kadang-kadang nggak habis pikir loh, banyak case-case yang katakanlah sains lah atau rumah sakit atau dokter bilangnya begini, tapi ternyata nggak begitu gitu loh. Kenapa? Karena kita udah mau peduli dengan perut. Kalau udah mau peduli dengan perut, tidak lagi mau nyampain perut, maka mereka ini akan bekerja untuk kita. Masya Allah Bu, luar biasa loh ini. Jadi ada ibu-ibu yang pernah saya cerita di Gorontalo, masalah ibu itu tuh yang dia menulis ulang postingan saya hampir 3.000 itu, dia bilang apa kesimpulan terakhir yang ibu dapatkan setelah ibu menulis ulang. Saya bilang Allahu Akbar, dia bilang Allah Maha Besar, Allah sayang banget sama kita. Dan kan dia cerita bahkan dia bisa melihat kunyit itu bisa nangis, dia bilang. Begitu harusnya sih kita. Jadi kita lupa bahwa Allah mencurahkan kasih sayangnya di kunyit, di jahe. Untuk apa? Untuk kita hidup sehat. Kenapa? Allah tidak ingin kita sering-sering sakit gitu loh. Dan tidak mungkin juga Allah menciptakan maksudnya produk-produk atau sesuatu yang membuat kita bermasalah gitu loh. Ya. Jahilnya manusia saja yang kadang-kadang mereka perlu diingatkan. Ya, baik. Tulisannya kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya makan sehat untuk BMI-nya kurang? Banyakin protein sama karbohidratnya. Protein itu ya
Bisa dari daging ya, atau mungkin dari ikan, atau tempe juga protein, atau alpukat juga tempe, dan karbohidratnya dibanyakin. Karbohidrat contohnya apa? Ya nasi tapi tidak nasi putih ya, tapi nasi merah atau seperti itulah. Dinaikin itunya. Infus water apakah selalu harus disimpan dalam kulkas? Tidak. Ya, tapi jangan lebih dari 12 jam. Yang saya dapatkan ilmunya, dia mulai terekstraksi keluar itu di 6 jam. Dia akan keluar maksimal bahan-bahan yang ada di mereka itu di 12 jam. Maka setelah 12 jam gak usah direfill lagi, buang aja. Ya. 5 menit lagi tanya jawab, ini bukan pertanyaan. Canda. Bagaimana cara memilih kurma yang baik? Wallahu alam, saya bukan pedagang kurma. Tahu lah saya. Serius saya nggak tahu. Kalau saya beli kurma sama orang yang saya percaya gitu aja. Sama juga dengan beli madu. Beli madu ya belilah sama orang yang kita percayain. Ya. Dan dia tahu ilmu madu dan dia orangnya maksudnya orang yang soleh lah gitu kan. Karena orang soleh itu nggak mungkin dia mau nipu-nipu gitu loh. Karena madu itu urusan trust, urusan kepercayaan. Ya. Jadi kurma juga sama. Sekarang saya kira mungkin ya kalau minimal kalau ibu-ibu bapak sekalian mau beli kurma, carilah kurma yang ya kalau masih ada tangkainya kan masih mending tuh. Maksudnya tidak mungkin di itu ini. Atau kurma-kurma basah juga bagus. Di Jogja juga banyak saya kira mungkin jual. Saya merasa kalau makan kurma itu manis sekali. Memang manis kurma. Jangan kau rasakan, memang itu sudah sunatullahnya kayak begitu kurma itu. Ini mungkin lagi berpuasa gitu kan ditanya begini kurma. Dan apakah kurma basah bisa untuk air nabis? Tidak cocok. Lebih baik kurma kering. Karena kalau kurma basah ketemu air lama-lama dia cepat nanti itunya fermentasinya setahu saya sih gitu. Ya maka Rasulullah menggunakan kurma kering setahu saya. Ya jadi lebih baik pakai kurma kering. Kalau sayur tumis baik atau tidak? Kalau pakai minyak goreng nggak bagus. Ya. Ditumisnya tidak. Kenapa harus ditumis? Pakai dikukus kan bisa atau mungkin dibikin kayak kasih kuah juga bisa. Saya tadi sudah bahagia banget pertanyaan dikit gitu kan. Ternyata ada serangan bertubi-tubi. Ayah saya menderita diabetes namun konsumsi masih belum bisa terjaga. Mohon solusinya. Benerin dietnya dulu ya. Kalau ada diabetes, saran saya benerin makannya dulu. Sebab mau dikasih herbal, mau dikasih obat kali apapun, kalau seandainya dia tidak memperbaiki makanannya, is nothing semua. Ibu saya kena diabetes. Waktu awal dicek itu setahu saya ingat berapa tahun yang lalu gitu, itu 500-an gulanya, tinggi sekali. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah Maha Kuasa ya, Allah Maha Baik sampai detik ini tidak pernah nyentuh obat sintetik sama sekali. Yang beliau kerjakan ngatur makan. Ya, dan beliau cuman ya minum-minuman sederhana, habatus soda gitu-gitu aja. Enggak ada spesifik sekali. Ya, jadi orang diabetes itu sebenarnya obat terbaiknya adalah berpuasa. Coba bapak atau ibu yang bertanya ini baca, ada satu buku, mungkin kalau saya jelasin detail panjang lebar, tapi intinya ada satu buku judulnya Panduan Lengkap Berpuasa. Itu di toko buku ada itu. Yang ngarang buku ini 2 dokter Amerika, yang dia menerapkan pola puasa ke pasien-pasien yang bahkan diabetes sudah suntik insulin 20 tahun dan subhanallah kuasa Allah bisa sembuh dengan puasa. Tapi ada itunya, ada rulesnya. Ya, rulesnya itu maksudnya dimakan apa, diminum apa. Itu detailnya, termasuk dia suruh minum teh hijau gitu-gitu. Coba baca buku itu. Ya. Ya. Soal pengolahan makanan yang baik, mengapa banyak orang suka mengkonsumsi raw food padahal banyak artikel sayuran yang dimasak dahulu kadar vitaminnya optimal. Tidak semuanya. Tomat, likopennya keluar kalau dikukus. Paprika jangan dimasak.
Jadi tidak semua sayuran itu optimal kalau diolah. Ada yang malah justru dalam keadaan mentah lebih baik. Brokoli sulforafannya ya bisa keluar dengan dikukus atau mentah. Ya gitu loh. Jadi tidak mesti. Tapi intinya apa? Intinya ya semakin banyak yang kita konsumsi tidak di roast makin baik, atau mungkin diolah juga nggak apa-apa, tapi jangan dipanaskan. Jadi kalau sayur sekali makan habiskan selesai. Ya itu lebih baik. Ya. Jadi contoh-contoh makanan sayuran kita kan seperti yang orang bikin salad itulah. Ini kan banyak sayuran-sayuran mentah yang memang kita emang biasa makan gitu loh. Kayak mungkin timun gitu kan, atau mungkin wortel sebagian, ya nggak masalah. Intinya mari kita lebih banyak mengkonsumsi namanya fitokimia atau saya lupa nama itu. Tapi intinya bahan-bahan yang ada pada sayuran-sayuran mentah. Ya. Dikukus boleh. Bagaimana biar menstruasi teratur dan lancar? Pakai Ultimate Kunyit bisa kok. Udah banyak banget postingan ibu-ibu juga yang reposting ulang di Instagram saya, mungkin bisa dibaca. Ya, bahkan sudah dibikin dengan rapi. Yang bisa menguatkan tulang apa dok? Kolagen, salah satunya ya. Kolagen itu atau mungkin vitamin E atau vitamin D itu ada pada zaitun atau ada pada biji duren. Iya, biji duren itu ada kolagennya. Ya, jadi kalau Anda dikasih duren, makan bijinya aja. Saffron itu benar dikonsumsi Rasulullah, belum pernah tahu saya hadisnya, wallahu alam. Tapi memang saffron di menu Mediterranean dipakai untuk masak. Ya, untuk memberikan warna yang lebih kuning atau merah gitu kan. Dan apakah dia memang meningkatkan kecerdasan? Saya belum pernah baca penelitiannya, tapi untuk Parkinson iya. Mungkin ada hubungannya dengan otak ya. Tapi ya sebagus-bagusnya saffron ya mungkin bukan saya yang melarang sih ya. Harganya lumayan spektakuler. 1 kilo saffron itu 11.000 US. 130 jutaan. Ya. Yang mahasiswa udahlah. Gak usah dibahas. Ente makan kunyit aja lah, cukup. Makanan yang baik untuk infeksi usus apa? Lidah buaya, rumput laut bagus. Ya, lidah buaya sama rumput laut bagus. Ya. Dibikin wedang, jahe, isinya lidah buaya sama rumput laut. Bisa untuk infeksi usus. Termasuk infeksi lambung juga bisa. Dokter, donor dan bekam lebih baik yang mana? Beda ceritanya. Donor itu mengeluarkan darah dari vena, ya, mengeluarkan darah dalam jumlah tertentu 250 cc. Kalau bekam kerjanya bukan kayak donor, ya, kerja bekam tuh lebih canggih lagi. Ya, jadi makanya saya katakan tadi kan, coba mulai merutinkan berbekam, rutinkan sebulan sekali. Kenapa? Ada hadisnya. Nabi bersabda, berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 setiap bulan Hijriah atau tahun Hijriah itu bisa memberikan kesembuhan. Gitu loh. Jadi itu berbekam. Jadi awali dengan puasa dulu kan. 13, 14, 15. Bagaimana caranya mengurangi plek hitam di wajah? Kasih warna putih. Iya kan? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Mungkin bisa coba pakai kunyit kali ya. Kunyit itu kalau teman-teman kasih madu, ya, bubuk kunyit. Bubuk kunyit dikasih madu jadi juga bisa bikin glowing juga. Di antioksidan, kan kunyit antioksidan. Coba aja. Banyak sih sebenarnya facial buat muka-muka gitu yang berasal dari bahan alami itu banyak banget ya. Saya kadang-kadang bingung saya ini dokter apa gitu ya. Kulit ditanya, anak ditanya, bedah ditanya, objin ditanya. Ya sudahlah. Apa benar susu tidak baik untuk usus? Kalau sapinya grass fed itu dia makan rumput silakan. Paham maksudnya? Kalau sapinya makan rumput dan hidup bebas, boleh. Tapi pun itu tidak boleh terlalu sering juga kalau saya. Masalahnya sekarang susu yang ada sapi ternak semua.
Betul nggak? Gitu loh. Jadi saran saya sih lebih baik ganti dengan susu yang lain. Contoh apa? Susu kambing bisa, susu almond bisa, susu walnut bisa, susu pistachio bisa, gitu loh. Atau susu tempe, murah. Ya. Apa benar tidak baik mengkonsumsi es? Wallahu alam saya nggak tahu. Ya tapi kalau saya pribadi memang tidak mau sering-sering minum es. Ya. Kalau memang pengen minum air dingin ya air dingin yang beneran dingin. Contoh air kendi gitu loh. Itu dingin. Sekali-sekali sih silakan. Tapi kalau minum es tiap kali, setahu saya bikin kembung juga. Ya perut kita. Ini pertanyaan banyak bener nih. Apakah banyak mengkonsumsi cabai tidak baik? Ya iyalah. Semua yang berlebihan tidak baik. Cabai itu ada enzimnya. Ya. Kalau Anda mengkonsumsinya dalam jumlah yang cukup gitu kan, bagus. Ya, tapi kalau banyak-banyak dia merusak mukosa lambung. Ya nggak bagus. Apakah bengkuang baik untuk dikonsumsi? Baik aja. Siapa yang melarang? Ya, meskipun ya katanya bengkuang itu termasuk buah-buahan yang estrogenik juga. Dia ada estrogennya katanya. Ya, kalau saya biasanya makan bengkuang kalau beli rujak nggak banyak-banyak. Karena nanti jadi lebay kan lama-lama. Apakah wanita hamil boleh minum rimpang-rimpang? Boleh. Dalam jumlah tidak banyak gak masalah. Ya. Menu apa saja dibolehkan agar ibu dan janin sehat? Menu yang sehat. Panjanglah ceritanya, udah jelas panjang lebar saya ceritain. Yang gak sehat jangan dimakan, yang sehat makan tapi jangan berlebihan kan gitu. Gitu aja kan? Keluhnya begitu aja. Kalau diceritain panjang lebar makannya apa, Anda tanya sama dokter pengen tahu menunya apa tiap hari. Kadang-kadang saya gak makan. Kadang-kadang pagi cuma minum air hangat gitu, minum madu, kadang makan buah, 1 kiwi kadang selesai. Karena nggak penting-penting banget banyak makan, yang penting banyak ibadah. Cie. Boleh lah. Bagaimana cara menggemukkan badan? Pakai baju yang tebal. Udah banyak banget dibahas beginian gitu loh. Tadi kan sudah juga kan. Ya, gemukin badan ya banyak makan itu. Protein. Saya mempunyai riwayat darah rendah. Yang makan garam. Kalau darahnya rendah, garam dibanyakin. Garam itu ya. Menanyakan rempah atau makan apa yang baik untuk teratozospermia. Semua rempah lah, terutama kunyit. Kunyit sama jahe. Iya, udah selesai kok. Dia kehabisan kertas. Iya, sudah selesai insya Allah. Semua jenis rimpang-rimpangan bagus. Dan produk terbaik untuk masalah seperti itu adalah produknya lebah. Madu, royal jelly, termasuk royal jelly. Royal jelly itu salah satu makanan terbaiknya Ratu Lebah. Hanya Ratu Lebah yang boleh makan royal jelly. Benar. Lebah lain tuh minuman makanannya madu, ya. Tapi Ratu Lebah hanya royal. Nanti makanya royal jelly itu salah satu the best superfood kalau boleh saya katakan. Produk terbaiknya lebah itu sebenarnya royal jelly, tapi susah dapatnya. Ya, tapi dalam madu ada royal jelly sedikit. Ya. Makanya madu itu ada royal jelly-nya, ada bee pollen-nya, ada propolisnya dalam madu. Ya sehingga sebenarnya ini terakhir ya. Kuasa Allah teman sekalian, Masya Allah, Allah begitu sayang dengan kita. Ya, luar biasanya apa? Kalau seandainya kita diperintahkan Allah, wahai hambaku, misalkan gitulah, makanlah daun dari pohon ini setiap hari itu minimal 10 pohon, misalkan gitulah. Asumsi saja. Repot kan kita kan? Maka Allah memerintahkan tentaranya untuk mengambil saripati dari pohon-pohon tadi, ya, lalu dibuat dalam bentuk formula yang enak namanya madu. Maka dalam madu itu luar biasa. Madu adalah saripati tanah. Madu adalah saripatinya manusia. Maka minumlah madu setiap hari. Luar biasa kan? Jadi dia mengandung semua saripati tanah. Karena memang dari mulai fotosintesis, akar, semua kan diserap dari bagian atas. Dan bagian atas itu bagian yang paling puncak. Dia menyerap atau bagian atasnya pohon itu bagian yang menjadi puncak dari produksi dari suatu pohon. Pohon rambutan misalkan.
Puncak produksinya apa ya? Rambutannya kan? Sebelum dia berbunga atau sebelum dia berbuah, maka ada lebah yang datang untuk mengambil sarinya. Jadilah madu rambutan. Gitu loh. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di segenap penjuru ini, kita mungkin akan sering menangis. Kasih sayang Allah luar biasa. Ya, kita tidak pernah ditinggalkan Allah sendirian di sini. Allah sayang banget dengan kita. Ya, maka dia ciptakan serai, diciptakan kunyit, diciptakan apel untuk manusia itu hambanya itu sehat. Coba makanlah ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah dan bisa sampaikan. Mudah-mudahan